Tips dari Oma. Pagi ini Sebastian bangun di kamar yang pernah dia tempati beberapa belas tahun yang lalu. Dia terdiam dan menatap langit-langit yang masih bergambarkan langit dan awan-awan putih. Suara ketukan pintu terdengar membuat Sebastian bangun dari tidurnya. Ya, kenapa? Sarapan sudah siap, Tuan. Aku akan mandi dulu. Baik, Tuan. Apakah sarapannya akan dibawa ke kamar? Tidak, aku akan turun. Baik, Tuan. Sebastian berdiri sampai dia menyadari kalau tidak ada baju miliknya di sini. Dan satu-satunya cara dia memakai baju dengan meminjam milik ayahnya. Menatap pakaian miliknya sudah bertebaran di mana-mana dengan kusam, Sebastian menarik napas dalam. Sebelum keluar, dia memakai jubah mandi. Hei kau, iya tuan, ucap pelayan. Apakah ada pakaian ganti untuk tamu? Karena Tuan Arnold tidak mengizinkan, jadi kami tidak menyediakan lagi pakaian untuk tamu. Apa ayahku sudah bangun? Beliau masih bersiap-siap di kamarnya. Sebastian berdecak dan melangkah ke kamar ayahnya. Dia mengetuk pintunya. Aku bilang jangan menggangguku. Ini aku. Bas, masuklah. Sebastian masuk dengan malas dan seketika tatapannya berubah ketika dirinya melihat Mikhail yang sedang bermain di karpet ayahnya. Dia tidur bersamamu? Ya, pada masalah. Sejak kapan? Dia memang selalu bersamaku. Halo, Bas. Sapa Mikhail dengan senyuman manisnya. Sebastian memalingkan wajahnya, tidak ingin terlibat apapun dengan anak itu. Dia melangkah menuju walk-in closet. Aku butuh pakaian. Apa Sebastian membenciku, Dad? Tanya Mikhail. Dia membenci semua orang, jangan pikirkan itu. Ayo turunlah duluan dan tunggu Daddy di sana. Baik, Dad. Setelah Mikhail keluar, baru Arnold mendekati putra sulungnya yang sedang memilih pakaian. Apa jam ini asli? Kau bisa mengambilnya. Dan Bas bersikaplah lebih baik pada Mikhail. Dia tidak akan pernah mengambil apapun darinya. Dia bahkan tidak tertarik dengan bisnis. Mungkin suatu hari nanti dia bisa menjadi saingan putraku, bukan? Bersaing secara sehat itu baik, apa masalahnya? Nana merasa kesal karena pesannya diabaikan. Tidak biasanya Sebastian mengabaikannya cukup lama. Kenapa dia tidak kunjung membalas pesanku? Nyonya, ini pukul 7, mungkin Tuan sedang bersiap-siap. Aku harus tahu apakah dia akan pulang atau tidak. Kemungkinan Tuan akan pulang nanti sore, mengingat dari Virginia menuju Washington DC cukup memakan waktu. Nana terdiam kesal, dia menghela napasnya dalam. Bukankah kau bilang memiliki kerabat di sini, haruskah kita ke sana? Ya, tapi kemungkinan yang ada hanya Bibi, semuanya bekerja. Tidak apa, ayo ke sana, aku perlu hiburan. Di sini ada pusat kota hiburannya, Nyonya. Aku ingin sesuatu yang lain. Baik, akan saya siapkan sarapannya dahulu. Setelah kepergian EP, Nana kembali mencoba menghubungi suaminya dan mengirimkan pesan suara. Mas, hari ini aku mau keluar lagi ya, ke rumahnya EP, bibinya katanya. Aku mau ke sana ya. Karena merasa tidak ada jawaban untuk beberapa lama, Nana yang merindukan Oma itu menghubunginya. Halo, boleh siapa ini? Kenapa ada panggilan dari luar negeri? Oma, ini aku Nana. Oh, Nana Bobo. Kenapa menghubungi Oma? Apa Nana mengganggu? Tidak, di sini jam 7 malam. Wah, sudah malam rupanya. Aku ingin meminta saran, Oma. Saran apa? Suami Nana akhir-akhir ini jarang memperhatikan Nana lagi. Apa kau tidak memberinya jatah? Jatah? Tidur? Nana terdiam dan mengingat kapan terakhir kali melakukannya. Tapi aku sedang hamil. Nana, jika melakukan hubungan saat hamil itu bagus, jadi jangan tolak suaminya. Bagaimana aku menolaknya? Dia tidak pernah mengajak. Terdengar suara tawa Oma di sana, kemudian berkata, Oma akan memberimu cara jitu. Jangan khawatir. Hihihi. Menjalankan rencana. Dalam perjalanan menuju ke kantor, Sebastian mendapatkan banyak pesan dari Nana, membuatnya merasa bersalah dan mencoba menelponnya kembali. Tapi Nana tidak mengangkatnya. Apakah Nana marah padaku? Tanya Sebastian pada dirinya sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Apalagi diperjelas dengan Nana yang enggan membawa telepon. Sembari mencoba menghubungi Nana, Sebastian berhenti dahulu untuk membeli kopi supaya dirinya tetap terjaga selama perjalanan ke Washington. Mengingat kendaraan mulai penuh dan itu menghambat untuk ke kantor secara lebih cepat. Tolong americanonya 1. Silakan Tuan. Sambil meminum kopi, Sebastian berjalan menuju ke mobil. Dalam langkah perjalanannya, Sebastian melihat sosok yang baru saja keluar dari mobil. Hai Bas. Hai, kau kesini sekarang? Pindah ke sini? Tidak, ucap Sebastian. Apakah kau sudah menikah? Sebastian memamerkan jemarinya di mana terdapat cincin di sana. Wah, ayo kenalkan istrimu padaku suatu hari nanti. Ya, aku pikir itu bukan ide yang bagus. Kenapa? Karena kau pernah meniduriku dan meninggalkanku begitu saja. Bisa kita tidak bahas itu? Ah, istrimu wanita baik-baik.
Selamat tinggal, aku banyak urusan, ucap Sebastian meninggalkan wanita itu. Dia cukup kaget melihatnya dan catatan agar tidak lupa, Sebastian tidak pernah tidur dengan wanita-wanita itu. Dia hanya mengecek keadaan dirinya akan terangsang atau tidak, sedangkan yang meniduri wanita itu saat mabuk berat adalah pria-pria lain yang dibayar oleh Sebastian. Ini bukan ide yang bagus pindah ke Amerika, apalagi pergi ke Virginia, ucap Sebastian kesal. Jika saja Nana tahu dan salah paham, itu akan menjadi kekacauan yang besar. Takut istrinya marah lebih lama, Sebastian menghubungi EP. Halo EP, kau di mana? Apa Nana bersamamu? Ya, kami akan pergi ke rumah bibi saya, Tuan. Sekarang kalian dalam perjalanan? Iya, Tuan. Bisa aku bicara dengannya? Dia tidak mengangkat teleponnya. Nyonya tertidur di belakang, Tuan. Ah, benarkah? Baiklah, suruh dia untuk menghubungiku jika sudah sampai. Baik, Tuan. Di sisi lain, Nana tertawa dan melakukan tos dengan EP saat dia berhasil mengabaikan Sebastian. Apa Tuan tidak akan marah, Nyonya? Tidak apa, pekerjaannya yang utama, dia harus fokus pada pekerjaannya. Mengingat lagi pesan Oma, Nana harus mencoba mengabaikan Sebastian, kemudian mengiriminya foto-foto seksi. Nana harus membuat Sebastian gila dan merindukannya, tapi keadaan memaksanya untuk tidak melakukan itu. Apakah masih lama? Cukup lama, Nyonya. Anda merasa pegal? Ingin berhenti sejenak? Nana berpikir cukup lama sampai akhirnya mengangguk. Aku ingin membeli beberapa makanan. Kita juga belum membeli makanan untuk bibimu. Anda sangat baik, Nyonya. Tidak perlu repot-repot. Tidak apa, ayo kita beli. Epe menipikan mobilnya di sebuah supermarket untuk membeli makanan. Dengan asisten pribadinya yang mendorong troli, Nana memeriksa pesan yang masuk. Apakah bibimu tidak masalah jika kita menginap? Tentu tidak, dia akan senang Anda berkunjung. Ah, benarkah? Ayo beli bahan makanan, aku tidak ingin merepotkan bibimu. Baik, Nyonya. Sebastian banyak mengirim pesan membuat Nana tersenyum. Rasakanlah, begitu rasanya diabaikan. Aku kesal padamu. Kemudian, Nana mengeluarkan black card dari dompetnya. Tapi aku tidak kesal pada uangmu, akan aku kuras ini.